Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan yang saat ini sedang di rumah masing-masing, Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah Minggu 3 Januari 2021. Sebelum kita bersama-sama akan memasuki ibadah, perkenankan kami Majelis GKJ Sampangan Kradenan membacakan sebagian warta jemaat yang perlu menjadi perhatian kita semua. Berdasarkan perpanjangan waktu pembatasan kegiatan masyarakat Kota Semarang dan surat edaran Gubernur Jawa Tengah, maka Majelis GKJ Sampangan Kradenan masih mengadakan ibadah minggu di keluarga masing-masing di rumah melalui jaringan internet atau streaming sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga saudara kita terkasih Bapak Yohanes Ngadi pada hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 15.50. Telah dimakamkan di Bergota 2 Semarang. Mohon dukungan kepada keluarga dari Bapak Ibu jemaat sekalian agar senantiasa dikuatkan dan tetap senantiasa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang melayani di dalam ibadah Minggu 3 Januari 2021 saat ini adalah Vikaris Novena Kris Handayani. Berdasarkan hasil sidang Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Barat tanggal 18 Desember yang lalu diputuskan bahwa calon pendeta terpilih GKJ Sampangan Kradenan Saudari Novena Kris Handayani Sarjana Agama dinyatakan layak tahbis dan mulai memasuki masa vikariat selama 1 tahun. Dimohon dukungan doa dari segenap jemaat untuk proses pemanggilan pendeta pada tahap vikariat yang akan dijalani oleh Vikaris Novena Kris Handayani Sarjana Agama. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri masuk di dalam ibadah Minggu 3 Januari 2021. Saudaraku, Sang terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun bukan hanya itu. Sang terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Jemaat dimohon berdiri. Bapak, Ibu, dan jemaat, kita nyanyikan Kidung Jemaat 322 bait yang pertama dan kedua, Terang Matahari. Tujuh
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Terang dan kegelapan. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya, aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri, tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang, meski gelap besar menghalang. Sekadar aku ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Puisi karya Novi Cahyo Prabowo. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 242 bait yang pertama dan kedua. Dengan angin
kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Bapa, kami sebagai manusia yang lemah masih seringkali mendukakan hati-Mu. Sementara Engkau telah berkenan memberikan anugerah keselamatan melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Bapa untuk terus hidup menurut jalan-Mu, hidup di jalan-jalan-Mu, dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 37 bait yang pertama dan kedua. Padamu Tuhan.
berdiri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan akan menerima anugerah pengampunan seperti dinyatakan dalam Efesus 3 ayat 7-8. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian Kesanggupan PKJ 200. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, yang karena dengan terang cinta kasih-Nya telah menyinari kami anak-anak-Nya, agar hidup kami ini Tuhan senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Di minggu pagi yang berbahagia ini ya Tuhan, kami umat-Mu bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikiran kami Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus diam di dalam hati kami, melindungi dan menyertai kami, agar segenap firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang membimbing, yang menuntun ibadah ini dari awal hingga akhir dengan selamat. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon penyertaan-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1-9. Injil Yohanes 1 ayat 1-9. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, menghayati dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, hari ini kita berbahagia karena kita telah memasuki tahun yang baru dan tidak terasa sekarang sudah hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga di tahun yang baru ini, di tahun 2021, seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam lingkup Sinode GKJ memperingati hari ini sebagai Minggu Epifani. Minggu Epifani adalah hari raya penampakan Tuhan kepada manusia, di mana umat merayakan manifestasi Yesus terhadap dunia, atau yang dalam Injil Yohanes ini kita kenal dalam istilah firman yang menjadi manusia. Dan dengan bacaan Injil yang tadi sudah kita baca, selain itu kita juga akan menggunakan bacaan leksionari lainnya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara nanti bisa membaca bacaan leksionari yang lain menurut warta gereja yang akan dibacakan. Dan dalam bacaan Injil yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 9 ini akan kita gumuli melalui tema menjadi anak terang. Menjadi anak terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai tahun baru yang kemarin baru saja kita lalui, atau mungkin momen di mana adanya pertambahan usia, baik itu usia secara pribadi maupun mungkin pertambahan usia pernikahan atau yang lain sebagainya. Biasanya ketika ada momen tahun baru atau pertambahan usia itu identik dengan adanya sebuah peringatan atau perayaan. Namun di samping peringatan dan perayaan ternyata ada satu hal lainnya yang pada umumnya dipersiapkan oleh orang-orang yang merayakan. Bapak Ibu Saudara tahu kira-kira apa? Ya, yang dipersiapkan adalah sebuah resolusi. Orang yang merayakan tahun baru atau pertambahan usia biasanya mulai memikirkan, membayangkan dan merencanakan resolusi apa yang hendak dicapai di tahun yang akan datang. Kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, resolusi ini berarti putusan atau kebulatan pendapat berupa sebuah permintaan atau tuntutan. Namun bagi sebagian orang yang merayakan pergantian tahun atau pertambahan usia, biasanya akan menyusun resolusinya sendiri yang secara garis besar. Resolusi yang dimaksud ini adalah semacam impian, cita-cita, tujuan yang hendak dicapai. Misalkan saja di tahun 2021 ini, saya secara pribadi karena sudah memasuki masa vikaris, saya mempunyai resolusi supaya tahun ini bisa menjalani proses vikaris ini dengan sungguh-sungguh. Saya bisa lebih semangat lagi melayani Tuhan melalui GKJ Sampangan Keratenan dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga sudah menyiapkan resolusi masing-masing, nggih? Ya, saya yakin pasti sudah mempersiapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya tema khotbah kita pada minggu pagi hari ini yakni menjadi
anak terang bisa juga menjadi salah satu resolusi dalam hidup kita yang akan kita capai di tahun 2021 ini. Mengapa demikian? Mengapa kok menjadi anak terang ini bisa menjadi salah satu resolusi dari kita orang percaya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini menjadi anak terang adalah sebuah identitas yang seharusnya dimiliki dan senantiasa dihayati oleh orang-orang percaya, yang mana identitas itu juga mengandung sebuah tanggung jawab yang selalu menyertai. Jadi kalau kita menyatakan diri kita ini menjadi anak terang, berarti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Seperti apa sih kehidupan yang harus dijalani oleh anak-anak terang itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari kalau saat ini kita ada dalam sebuah persekutuan yang disebut dengan gereja. Kita adalah gereja, dan gereja ini bukan hanya kumpulan atau komunitas beberapa orang yang memiliki kesamaan atau mungkin memiliki hobi dan lain sebagainya, akan tetapi kita menghayati bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada sang terang yang sejati. Atau dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita terima, gereja adalah orang-orang yang telah menerima karunia Allah, yaitu Yesus Kristus yang hidup di dalam terang cinta kasih Yesus Kristus itu sendiri. Merujuk pada arti dari gereja itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengingat dua peristiwa dari perjalanan bangsa Israel yang pernah mereka lewati. Yang pertama adalah peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yakni dari tanah Mesir. Dan yang kedua adalah peristiwa kepulangan sisa-sisa bangsa Israel dari negeri pembuangan. Berdasarkan dua pengalaman hidup dari bangsa Israel ini, kita melihat dua peristiwa ini menjadi hal yang sangat penting bagi mereka, sebab melalui peristiwa ini mereka diteguhkan keyakinan akan tuntunan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan bangsa Israel sekalipun. Dan sekaligus peristiwa ini menjadi pengingat bagi bangsa Israel akan panggilan Tuhan kepada bangsa Israel yang harus terus-menerus mereka gumuli di dalam kehidupan mereka yang sudah menjadi baru. Sudah menjadi baru ini artinya kalau di dalam tanah perbudakan, di tanah Mesir, bangsa Israel ini merasa tertindas, di sana ada ratapan, ada tangisan, ada keluh kesah dan ada penyiksaan, maka ketika mereka telah diselamatkan, sudah ditolong oleh Tuhan, bangsa Israel ini dibawa keluar. Artinya mereka sudah diberikan hidup baru, sudah diberikan masa depan yang baru, yakni di dalam terang cinta kasih Yesus itu sendiri. Kalau kita kemudian memperhatikan pengalaman bangsa Israel ini, kita rasakan pengalaman ini pun juga sesungguhnya sudah kita alami. Bagaimana kita menghayati kalau hidup manusia yang pada mulanya berada dalam kondisi yang tidak selamat, namun karena penebusan, karena pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus bagi manusia, kita sudah diselamatkan. Dan ini semua adalah anugerah dari Allah, bukan karena kekuatan atau usaha kita seorang manusia. Kita melihat dalam bacaan leksionari pada ibadah minggu pagi ini dalam Efesus 1 ayat 3-14. Nanti Bapak Ibu Saudara dan anak-anak bisa membacanya sendiri di rumah masing-masing, bahwa di dalam salah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus itu menuliskan bahwa Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita, yang dalam konteks pada saat itu kita adalah Rasul Paulus dan jemaat yang ada di Efesus.
Dan kalau kita tarik di dalam konteks kita masa kini, maka yang disebut dengan kita yang diselamatkan oleh Allah itu adalah semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 5. Dengan identitas yang saat ini sudah kita miliki, ketika dahulu kita hidup dalam kondisi yang tidak selamat, namun kita orang-orang percaya pilihan Allah ini sudah diselamatkan dan hidup dalam relasi yang baru dengan Allah, kini mendapat identitas yang baru, yakni sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini bukan hanya sekedar identitas, bukan hanya sekedar sebutan saja, namun lebih daripada itu ada panggilan yang harus kita gumuli melalui sikap hidup kita sehari-hari. Bagaimana panggilan yang diberikan bagi kita itu? Mari kita memperhatikan kembali dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Yang pertama, panggilan yang harus kita hidupi adalah hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam ayat yang keempat. Hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita mengenal istilah kudus itu artinya khusus, dikhususkan. Berarti kalau kita dipanggil untuk hidup kudus, berarti kita mengkhususkan seluruh hidup kita ini hanya bagi siapa? Tentu saja hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Artinya setiap orang percaya setelah menerima pengampunan dosa itu harus menunjukkan sikap hidup yang selalu diperbaharui hari demi hari. Kita diminta untuk menjaga kekudusan hidup kita, menjaga hidup kita supaya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya kita memfokuskan seluruh hidup kita ini kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang ke-12. Melalui panggilan hidup untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan ini, setiap orang percaya diharapkan senantiasa memancarkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu yang seperti apa? Kemuliaan Allah itu artinya adalah sifat-sifat dan karya-karya yang dimiliki Allah. Kita mengenal bahwa Allah adalah penolong yang sejati. Dalam karya yang dilakukannya bagi manusia, ia penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan sukacita, mau menolong bagi siapapun, hadir untuk siapapun. Demikianlah juga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Kita terus menggumuli, kita terus melakukan teladan-teladan Tuhan ini di dalam hidup kita, menjadikan hidup kita ini sebagai pancaran kasih Allah yang dengan kelemah lembutan, dengan sukacita mau menolong, mau hadir bagi sesama kita. Yang ketiga yang menjadi panggilan dari anak-anak Allah adalah setia, menantikan kegenapan waktu untuk menerima kesempurnaan keselamatan sebagaimana yang ditulis dalam ayat 14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan ini menuntut adanya sebuah ketekunan. Kesetiaan menuntut adanya sebuah ketekunan. Ketekunan di dalam apa? Tentu saja ketekunan di dalam menjaga iman kita, ketekunan di dalam doa-doa kita, ketekunan di dalam sikap kita yang selalu berpasrah kepada Allah, berharap kepada Allah. Sekalipun ada tantangan yang harus dihadapi kita sebagai anak-anak Allah. Dengan 3 panggilan yang kita perhatikan dalam bacaan Efesus pada hari ini, kita melihat adanya sebuah tanggung jawab yang tidak main-main, adanya sebuah tanggung jawab yang besar yang saat ini kita sebagai gereja harus terus-menerus kita lakukan, harus terus-menerus kita wujudkan, kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada bagian lain dalam pemberitaan firman hari ini, yakni
sebagaimana yang ditulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 9, memberikan sebuah kesaksian tentang siapakah sang terang yang sejati itu dan bagaimana peran dari sang terang yang sejati itu berkarya di dalam kehidupan manusia. Injil Yohanes yang kita baca pada pagi hari ini memperkenalkan Yesus Kristus ini dalam dua identitas atau dalam dua sebutan. Kalau di dalam ayat 1 sampai 3, Yesus Kristus ini adalah Sang Firman yang telah menjadi daging, sedangkan di dalam ayat yang ke-9 kita perhatikan, di situ Yesus Kristus disebut sebagai Sang Terang. Sang Terang yang sedang datang ke dalam dunia. Yang pertama disebut bahwa Sang Firman telah menjadi daging. Sebagai firman, Yesus Kristus itu telah menjadi daging. Kita memahami bahwa artinya melalui peristiwa inkarnasi Allah itu, Allah yang tidak terjangkau berkenan menjadi manusia supaya kita manusia ini melihat secara langsung, melihat bukti dari karya Allah itu melalui pengorbanan Yesus Kristus dan karya-karya mujizat-mujizat lainnya yang telah dijadikan. Allah yang biasanya ada beberapa orang yang menyebut, wah Allah itu ada apa enggak ya? Allah itu nyata atau tidak? Allah itu mitos atau bukan? Namun dengan peristiwa inkarnasi Allah ini sungguh dinyatakan bahwa Allah itu hadir dalam diri Yesus yang berkorban untuk keselamatan manusia. Dan yang kedua, identitas selanjutnya adalah sebagai Sang Terang. Kalau kita melihat di dalam Alkitab itu gelap terang itu sering dicatatkan. Biasanya kalau gelap itu merujuk pada kondisi yang penuh dengan kedukaan, kondisi yang tidak baik, kondisi di mana manusia itu berada di luar kuasa Tuhan. Sedangkan kalau kita memperhatikan, terang itu menggambarkan adanya Allah atau adanya firman atau kondisi yang baik. Maka Yesus yang disebut juga sebagai Sang Terang itu artinya hadir, memberikan cahayanya, memberikan kondisi yang pada mulanya tidak baik menjadi kondisi yang penuh dengan terang, penuh dengan cinta kasihnya. Dan kini hal itu menjadi penghayatan bagi setiap orang percaya yang disebut dengan gereja. Gereja adalah anak-anak Allah. Menurut Yohanes, gereja adalah anak-anak terang. Kita sebagai anak-anak terang bukan hanya sisipan, bukan hanya identitas saja, tapi ada tanggung jawab yang harus mengikutinya. Dan tanggung jawab itu kini harus kita lakukan di dalam hidup kita, khususnya di tahun 2021 yang sedang kita jalani pada saat ini. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang, artinya bukan menjadi anak-anak dunia. Cara hidupnya berarti harus berbeda dari cara hidup dunia. Bagaimana? Ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, harus hidup kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita harus bisa menjadi anak-anak terang yang selalu menyatakan puji-pujian, menunjukkan kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita juga harus memiliki sikap yang setia, yang selalu bertekun di dalam iman kita untuk menerima kesempurnaan dari keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Maka menjadi refleksi bagi kita pada saat ini, ketika kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Terang itu telah bermanifestasi di dalam diri Yesus yang lahir ke dunia. Maka saat ini kita sebagai bagian dari gereja, kita sebagai anak terang, maukah kita juga memanifestasikan atau mewujud nyatakan panggilan sebagai anak terang itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Selamat merefleksikan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus nantiasa memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat Allah di segala masa dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena cinta kasih-Mu Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami agar hidup kami ini bisa menjadi anak-anak terang, yang bukan hanya sekedar identitas, namun kami mampu menggumuli dan melakukan panggilan kami sebagai anak-anak terang itu, untuk selalu hadir bagi sesama kami, untuk selalu menjaga iman kami, untuk selalu menjaga kekudusan hidup kami ini di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk bisa menghayati firman yang telah kami dengar ini, terlebih Tuhan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GKJ Sampangan Kradenan dimanapun berada. Baik itu kami yang sudah adiuswo, kami yang dewasa, kami yang remaja, pemuda, anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Segala kondisi hidup kami, mungkin kami yang tengah di dalam pencobaan, kami yang tengah berada di dalam kesulitan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami, dan penghiburan-Mu selalu ada bagi kami yang percaya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi seluruh program-program dari GKJ Sampangan Kradenan yang telah kami susun. Kiranya Tuhan, yang menjadi program pelayanan kami ini Tuhan, boleh kami lakukan dengan kesungguhan hati, hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja, agar cinta kasih-Mu boleh dirasakan oleh seluruh umat-Mu yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Bambang Santoso beserta dengan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan di dalam beliau melakukan tugas pelayanannya sebagai gembala di GKJ Sampangan ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh majelis, komisi, panitia yang ada di gereja kami. Berkatilah kami semua Tuhan, agar dengan kesungguhan hati kami boleh melayani Engkau melalui tanggung jawab yang sedang kami emban pada saat ini. Tuhan Yesus, dalam syafaat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini masih membutuhkan proses pemulihan, baik dari dokter obat-obatan, terlebih dari kuasa penyembuhan-Mu saja. Kami berdoa bagi Ibu Samijan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Girin, Bapak Ibu Andrea Sukinowati, Bapak Sutiono, Ibu Kusran, Bapak Yesuratno, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Suyati Mulyono. Kami membawa dalam doa ibu kami, ibu yang terkasih, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto, Bapak Kushananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rashid,
Bapak Ibu hartawan, dan seluruh saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kami percaya kuasa darah-Mu saja, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kami ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga teringat beberapa hari kemarin kami telah kehilangan saudara kami terkasih, Bapak Yohanes Ngadi. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya suka dan duka senantiasa Engkau pakai untuk kebaikan kami semua. Kiranya Tuhan, kami yang masih ada di bumi ini, terlebih kami keluarga besar dari almarhum Bapak Ngadi, boleh melanjutkan karya pelayanan yang telah diteladankan oleh beliau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk proses pemanggilan pendeta yang ada di GKJ Sampangan Kradenan yang sudah memasuki tahap vikariat ini. Tuhan, Engkau terus melindungi kami semua yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan, hanya karena perkenanan-Mu saja Tuhan, Engkau yang memberikan gembala yang baik bagi jemaat GKJ Sampangan Kradenan untuk membawa jemaat GKJ Sampangan Kradenan ini terus menggumuli iman di dalam Kristus dan menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh yayasan-yayasan Kristen yang ada di sekitar kami, baik itu rumah sakit, yayasan pendidikan, panti ureda, panti jompo, panti asuhan, dan yang lain sebagainya Tuhan. Tuhan berkati karya pelayanan yang dilakukan, kiranya melalui pelayanan tersebut nama-Mu semakin dimuliakan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh jajaran yang bertugas. Kiranya Tuhan, kami boleh merasakan sukacita dan juga damai sejahtera ada di dalam bangsa kami. Kiranya Tuhan, segala persoalan-persoalan yang ada, Tuhan Yesus sendiri yang turut campur tangan membenahi dan memulihkan bangsa Indonesia ini dengan tuntunan dari para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Engkau yang memilih, Engkau yang memakai beliau-beliau. Tuhan Yesus, masih banyak seru doa kami yang hendak kami naikkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Yesus yang jauh lebih mengerti apa yang kami perlukan. Inilah Tuhan seru doa kami yang kami pinta di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberikan waktu kepada kita untuk mengaturkan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita mendasarinya dengan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang demikian firman-Nya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dengan bimbingan firman Allah ini, marilah kita mengaturkan persembahan dengan segenap sukacita dan seraya menyanyikan NKB nomor 133 bait yang pertama. Kecukupan
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam kami menghaturkan persembahan syukur ini. Kiranya apa yang telah kami berikan ini, Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau kiranya memberkati setiap kami yang sudah Tuhan pilih untuk menyimpan dan mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan hati yang bijaksana. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya di GKJ Sampangan Keradinan ini, yang sudah dengan tulus hati menghaturkan persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat bagi mereka. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah pagi ini dari awal hingga akhir. Kiranya ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, serta menjadi berkat bagi setiap kami semua. Apabila di dalam ibadah pagi ini terselip dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa bersaksi akan keadilan dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.